Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhafiz Nasrullah dengan NIM 245211-303 dari kelas MBS 2H. Saya akan membahas dua materi penting, yaitu yang pertama penawaran dan permintaan, dan yang kedua agregat penawaran dan permintaan. Oke. Pembahasan yang pertama yaitu permintaan atau demand. Permintaan atau demand adalah salah satu konsep fundamental dalam ilmu fikih ekonomi yang menjelaskan hubungan antara konsumen dengan barang atau jasa yang mereka inginkan. Secara lebih spesifik, permintaan dapat diartikan sebagai keinginan, kesediaan, dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, permintaan bukan hanya soal keinginan semata, tetapi juga harus disertai kemampuan ekonomi untuk mewujudkan keinginan tersebut menjadi pembelian nyata. Selanjutnya yaitu contoh kurva permintaan. Sumbu vertikal P menunjukkan harga barang dan sumbu vertikal H menunjukkan kuantitas barang. Kurva permintaan miring ke bawah dari kiri ke atas ke kanan bawah menunjukkan hubungan negatif antara jumlah barang yang diminta. Semakin harga turun, semakin banyak barang yang diminta. Begitu pula pun sebaliknya, semakin harga naik, semakin sedikit barang yang diminta. Selanjutnya yaitu penawaran atau supply. Penawaran adalah konsep kunci lain dalam ilmu ekonomi yang merujuk pada jumlah barang atau jasa yang produsen bersedia dan mampu tawarkan untuk dijual pada tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Sama seperti permintaan, penawaran juga bukan sekedar keinginan produsen untuk menjual, tetapi harus disertai dengan kemampuan dan kesiapan produsen dalam memproduksi barang atau jasa tersebut serta membawa ke pasar. Penawaran menggambarkan perilaku produsen dalam merespon perubahan harga dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi dan penjualan barang atau jasa. Pada umumnya, produsen akan lebih termotivasi untuk menawarkan lebih banyak barang ketika harga pasar tinggi karena potensi keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga rendah, mereka cenderung mengurangi jumlah barang yang ditawarkan agar tidak mengalami kerugian. Dan selanjutnya yaitu contoh kurva penawaran supply. Sumbu vertikal P adalah harga barang sama. Terus sumbu horizontal H adalah kuantitas barang yang ditawarkan. Kurva miring ke atas, kiri, bawah, ke kanan atas menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Semakin harga naik, semakin banyak harga yang diproduksi dan dijual. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, agregat demand atau permintaan. Agregat demand adalah jumlah total permintaan terhadap semua barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga umum tertentu dalam periode waktu tertentu. Ini berbeda dengan permintaan individual yang hanya fokus pada satu barang atau jasa. Agregat demand mencerminkan keinginan dan kemampuan keseluruhan dari berbagai sektor ekonomi untuk membeli output domestik. Agregat demand adalah total permintaan barang dan jasa dalam ekonomi pada tingkat harga dan waktu tertentu didorong oleh faktor tertentu. Yang pertama yaitu konsumsi masyarakat, pengeluaran rumah tangga. Yang kedua investasi swasta, pengeluaran perusahaan untuk barang modal. Yang ketiga belanja pemerintah, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa. Dan
Keempat, ekspor neto, selisih ekspor dan impor. Oke, dan selanjutnya yaitu contoh kurva agregat demand. Kurva permintaan agregat menunjukkan permintaan akan jasa dan barang yang diproduksi di dalam negeri pada setiap tingkat harga. Kurva ini miring ke bawah karena ada lebih sedikit permintaan barang dan jasa pada harga yang lebih tinggi yang konsisten dengan hukum permintaan. Selanjutnya yaitu agregat supply. Penawaran agregat adalah total produksi semua barang dan jasa yang bisa dihasilkan dan ingin dijual oleh seluruh perusahaan atau produsen dalam suatu negara. Bayangkan semua pabrik, petani, penyedia jasa, dan bisnis lainnya di Indonesia. Jika kita menjumlahkan semua yang mereka bisa produksi dan ingin jual pada waktu tertentu, itulah yang disebut penawaran agregat. Apa saja yang memengaruhi penawaran agregat ini? Secara umum penawaran agregat sangat tergantung pada satu sumber daya yang tersedia, terus tenaga kerja, modal, sumber daya alam. Terus yang kedua, teknologi. Beberapa canggih metode dan alat yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Teknologi yang lebih baik memungkinkan produksi yang lebih banyak dan lebih efisien. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Berapa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa seperti harga bahan baku, upah pekerja, atau biaya energi. Jika biaya produksi naik, perusahaan mungkin kurang bersedia memproduksi sebanyak sebelumnya. Selanjutnya yaitu contoh kurva agregat supply. Kurva ini menunjukkan hubungan antara tingkat harga umum dan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Kurva penawaran agregat jangka pendek biasanya memiliki kemiringan positif, sedangkan kurva penawaran agregat jangka panjang berbentuk vertikal. Oke. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.